Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir dari surah At-Takwir, dan kita masuk pada ayat ke-20 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in thumma amin wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Sesungguhnya Al-Quran adalah benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, maksudnya Jibril, yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah yang memiliki arsy, yang di sana di alam para malaikat Jibril ditaati dan dipercayai. Dan temanmu, maksudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu bukan orang gila. Dan sungguh dia, Rasul kita, telah melihat Jibril di ufuk yang sangat terang. Dan dia, Rasul kita, bukanlah seorang yang kikir enggan untuk menerangkan yang gaib. Dan Al-Quran itu bukan perkataan syaitan yang terkutuk. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Surah At-Takwir ayat 20 dan seterusnya yang sudah kita baca ini menjelaskan tentang pemimpin para malaikat. Karena kita tahu bahwa pemimpin para malaikat, artinya para malaikat itu kan punya pimpinan. Jumlah para malaikat itu kan banyak sekali, tidak ada yang tahu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana manusia ada para pemimpinnya, dan mereka para nabi dan rasul. Dan pemimpin dari seluruh para nabi dan rasul, bahkan pemimpin manusia dan jinnya, adalah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Tapi kalau bicara tentang para pemimpin para malaikat, ulama mengatakan bahwa pemimpin para malaikat itu ada 4. Pertama Jibril, kemudian yang kedua Mikail, kemudian yang ketiga Israfil, dan yang keempat Malakul Maut. Makanya ada doa yang selalu dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadati anta tahkumu baina ibadik fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biidnik innaka tahdi man tasha ila siratim mustaqim. Nabi selalu berdoa dengan doa ini, ya Allah, Rabbnya Jibril, Rabbnya Mikail, dan Rabbnya Israfil. Wahai pencipta langit dan bumi, wahai Rabb yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, Engkau yang menjatuhkan hukuman untuk memutuskan apa yang mereka perselisihkan. Tunjukkanlah kepadaku pada kebenaran apa yang dipertentangkan dengan izin-Mu ya Rabb. Sungguh Engkau menunjukkan pada jalan yang lurus bagi orang-orang yang Engkau kehendaki. Dalam doa ini disebut 3 nama malaikat.
Pertama Jibril, kedua Mikail, dan ketiga Israfil, dan juga Malakul Maut. Tapi dari seluruh para pemimpin para malaikat, Jibril adalah pemimpin tertingginya. Dialah yang mengatur seluruh para malaikat dalam bertugas. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Di sini Allah mengatakan innahu la qaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia. Siapa yang mulia di sini? Maksudnya Jibril. Dari sini kita tahu bahwa tugas malaikat Jibril yang pertama dan yang utama adalah inzalul wahyi, menurunkan wahyu kepada seluruh para nabi dan rasul, dan yang terakhir kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Jibril itu bukan hanya sekedar menurunkan wahyu, sebagaimana kisah yang ma'ruf ketika menjelaskan tentang suratul Alaq 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Inilah ayat 5 ayat pertama dalam suratul Alaq yang pertama kali turun kepada Nabi SAW lewat Jibril. Datang menemui Rasul di Gua Hira. Dan itu terjadi di bulan Ramadan, tepat di malam Lailatul Qadar. Kemudian Jibril bukan hanya sekedar menyampaikan wahyu saja kepada Rasul untuk disampaikan kepada umatnya, tapi lebih daripada itu Jibril pun bertugas sebagai taudihur risalah. Bukan hanya menurunkan risalah, tetapi juga menjelaskan risalah. Dan itu tercantum dalam hadis Jibril yang sangat panjang yang terdapat dalam kitab Arba'in Nawawi. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bercerita, ketika kami duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang orang yang tidak dikenal. Ittala alaina rajulun, datang seorang laki-laki yang tidak dikenal, di mana dijelaskan sifatnya syadidu bayadi thiyab, syadidu syawadi sya'ri, la yura alaihi safar. Jadi bentuknya datang kepada Rasul yang disaksikan para sahabat itu, pakaiannya sangat putih bersih. Maknanya Jibril itu sangat mencintai warna putih dalam pakaian. Itu juga yang menjadikan kesayangan Nabi SAW. Warna yang paling disukai Rasul adalah putih. Dan dia datang dengan penampilan yang rapi. Di sini ada faedah bahwa orang yang datang menuntut ilmu itu harus berpenampilan rapi. Karena dilihat dari rambutnya yang hitam. Dan ketika Nabi SAW menjelaskan bahwa orang tersebut datang dengan gaya rambut yang hitam, Jibril datang kepada Rasul tanpa menggunakan imamah. Sebab kalau menggunakan imamah, mana tahu rambutnya hitam. Kenapa coba Jibril tidak datang menggunakan imamah? Padahal imamah itu adalah adat istiadat yang tidak lepas dari kepala orang Arab. Menggunakan serban itu bukan sunnah, tapi itu adat istiadat orang sana. Karena kalau tidak pakai serban, di sana banyak debu. Jadi serban itu untuk menghalangi dari rasa dingin. Sebab kalau dingin pakai serban itu dingin kan, ketutup telinganya. Kemudian juga untuk menghalangi dari musim panas dan untuk debu. Makanya orang sana terbiasa menggunakan serban sejak sebelum diutusnya Nabi. Lah Jibril datang tidak menggunakan imamah itu karena posisi Jibril ini orang baru. Bagi Nabi SAW tahu itu Jibril, tapi para sahabat yang menyaksikan itu orang baru, tidak ada yang tahu. Sebab kalau seandainya ada yang tahu, tentu para sahabat akan mengenalkan. Karena kebiasaan para sahabat kalau ada orang baru hadir di majelis Nabi itu,
maka sahabat akan mengenalkan ini fulan ibn fulan, berasal dari kabilah fulan ibn fulan. Tapi tidak ada satupun yang mengenali dan memperkenalkan siapa dia. Artinya dia bukan orang dekat. Berarti orang ini orang jauh. Masalahnya kalau dia orang jauh, kenapa tidak ada bekas safarnya? Kita tahu bahwa safar di padang tandus, di padang pasir itu sedikit banyak pasti ada debu lah kan gitu. Pasti pakaiannya akan kotor dengan debu, rambutnya penuh dengan debu. Tapi kenapa bersih seperti baru saja mandi? Kemudian berpakaian dengan pakaian rapi, kemudian masuk ke majelis Nabi. Jadi ini yang membuat bingung para sahabat. Dikatakan orang dekat tidak ada yang kenal, dikatakan orang jauh kok tidak ada bekas safarnya. Ya. Lah karena dia orang baru, kalau dia sampai menggunakan imamah, apalagi sampai kemudian menutup wajahnya, bisa dicurigai. Jangan-jangan dia hendak membunuh Nabi. Karena kita tahu Nabi banyak musuhnya di zaman itu. Sehingga untuk menghilangkan kecurigaan para sahabat, maka Jibril tidak menggunakan imamah, supaya tidak disangka orang jahat, gitu maksudnya. Lah kemudian Jibril datang kepada Nabi SAW. Di situ banyak para sahabat. Jibril tidak tiba-tiba duduk di samping Umar yang menceritakan hadis ini, atau di samping Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lain yang kumpul di situ. Tapi anehnya Jibril langsung masuk majelis, tiba-tiba kemudian duduk di hadapan Nabi. Kemudian lututnya diletakkan di lutut Nabi dan tangannya diletakkan di kedua paha Nabi. Tiba-tiba bertanya, bahasanya menggunakan bahasa Badui, tapi isinya ini bukan Badui. Kenapa? Karena dia memanggil nama. Ya Muhammad. Tidak ada yang panggil nama kecuali Badui. Karena Badui itu tidak punya akhlak. Tapi kalau para sahabat pasti akan memanggil ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Ini panggil nama ya Muhammad. Tapi para sahabat itu paling suka kalau seandainya ada orang Badui datang kemudian bertanya. Kenapa? Karena terkadang orang Badui ini bertanya sesuatu yang kemudian Rasul jawab, itu pula menjadi ilmu para sahabat. Karena orang Badui tidak punya malu, dia bisa bertanya apa saja. Tapi sahabat kan ada adabnya kalau bertanya, sehingga mereka agak malu kalau bertanya kepada Rasul. Jadi terkadang mereka menitip soalan kepada orang Badui untuk ditanyakan kepada Nabi. Jadi kalau ada orang Badui itu kayaknya, ada apa ini? Apa yang ditanyakan? Ya. Lah Jibril menggunakan metode Badui itu supaya para sahabat yang hadir betul-betul memperhatikan. Tapi isinya bukan orang Badui, karena orang Badui tidak cerdas. Orang Badui tidak sekolah. Ini pertanyaan doktor, bukan S1 S2. Di mana orang ini mengatakan, ya Muhammad akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan, akhbirni mata sa'ah, akhbirni an amaratiha. Rasul, apa itu Islam? Maka Rasul jawab. Rasul, apa itu iman? Maka Rasul menjawabnya. Rasul, apa itu ihsan? Rasul menjawabnya. Tapi ketika Rasul ditanya kapan kiamat, Rasul tidak menjawabnya. Kenapa? Karena mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya daripada orang yang bertanya tidak lebih paham maknanya, dua-duanya tak tahu kapan terjadinya kiamat, baik Jibril ataupun Nabi. Tapi ketika Rasul bertanya soal amaratiha, tanda-tandanya, bahwa Rasul SAW menyebutkan sebagian kecilnya. Antalidal amatu rabbataha wa antaral khufatal uratal alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Ketika ada budak melahirkan tuannya, ketika ada orang miskin tiba-tiba kemudian membuat gedung yang sangat tinggi, padahal dia seorang penggembala yang compang-camping hidupnya. Dari sini kita tahu ikhwatu fiddin bahwa kedatangan Jibril untuk taudihu ar-risalah, menjelaskan risalah. Karena ketika ditanya tentang Islam, Rasul menjawab, Islam antasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamas shalah wa ita'iz zakat wa shaumi ramadan wa hajjil bait in istata'ta ilaihi sabil. Islam adalah engkau bersyahadat, engkau salat, engkau puasa, engkau haji, engkau zakat, begitu seterusnya.
Ketika ditanya tentang iman juga sama, antu'mina billahi wa malaikatihi wa rasulihi wa kitabihi wa kutubihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Sebutkan rukun iman, termasuk tentang ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kau beribadah kepada seolah-olah melihat Allah, tapi kalau tidak bisa yakini Allah melihat engkau. Inilah bentuk taudih risalah. Jadi Jibril bukan hanya menurunkan risalah, tapi menjelaskan juga risalah. Apakah cukup sampai di sini? Tidak. Bahkan Jibril juga muraja'atur risalah. Murajaah, mengulang-ulang risalah. Makanya setiap bulan Ramadan Jibril datang kepada Nabi SAW. Kemudian murajaah Al-Quran, saling simaan. Kadang Jibril yang membaca, Rasul yang mendengar. Kadang Rasul yang membaca, Jibril yang mendengar. Dan itu setiap Ramadan. Dan bahkan Ramadan yang terakhir sebelum wafatnya Nabi SAW, Jibril sampai turun 2 kali, menandakan telah dekatnya kematian Nabi SAW. Cukup sampai di sini? Tidak. Tapi Jibril juga himayatur risalah, menjaga risalah. Ketika dalam peperangan, saya lupa perangnya, kita tahu bahwa peperangan di zaman itu, sebelum melakukan peperangan kan ada proses dulu, ada seremonial dulu. Salah satunya, biasanya mereka akan membuat mubarazah. Mubarazah itu artinya lawan tanding. Mana jagoanmu, ini jagoanku. Kemudian 2 jagoan ini saling bunuh. Ketika sudah tidak ada jagoannya, sudah, karena itu yang membuat getar musuh. Ketika jagoannya kalah, walaupun jumlah mereka banyak, itu biasanya menciutkan keberanian. Kemudian juga terkadang seremonialnya dalam bentuk syair. Dan isi syair itu saling menjatuhkan. Dan ingat bahwa syair di zaman itu sama dengan media di zaman sekarang. Kalau sekarang ada televisi, ada radio, ada YouTube, ada Facebook, ada TikTok. Lah di zaman itu kan belum ada. Di zaman itu medianya pakai syair. Dan syair itu bisa membuat orang marah, bisa membuat orang sedih, bisa membuat orang murka, bisa membuat orang takut, dan begitu seterusnya. Jadi ketika kemudian orang-orang musyrik itu mengedepankan jagoan mereka, para pujangga mereka, kemudian mereka bersyair, maka Rasul pun punya tukang syair namanya Hasan ibn Thabit. Hasan ibn Thabit. Hasan ibn Thabit, dialah yang kemudian menjawab syair-syairnya orang Arab. Lah ketika Hasan ibn Thabit dia terus mengumandangkan syair, apa kata Nabi SAW? Uhzuhum fa inna ruhal qudusi ma'aka ya Hasan. Terus serang mereka dengan syairmu, karena Ruhul Qudus, maksudnya Jibril alaihi salatu wassalam, dia sedang membelamu, dia sedang memberikan semangat kepadamu. Lawanlah dengan syairmu. Jadi Jibril pun berusaha untuk menjaga risalah, menjaga bagaimana Islam di zaman Nabi SAW utuh. Bahkan lebih daripada itu, Jibril sampai rela ikut perang melawan orang-orang musyrik dalam perang Badar. Ketika Nabi SAW belum punya pengalaman perang, dan juga para sahabatnya, karena perang Badar itu perang tanpa terencana dan dirancanakan. Tidak. Perang Badar ini tidak rencana. Karena Nabi SAW itu punya siasat. Dia mendengar bahwa Abi Sufyan yang ketika itu masih kafir membawa dagangan orang-orang Mekah. Jadi Rasul mengumpulkan orang-orang muhajirin untuk mengambil haknya. Karena ketika mereka hijrah dari Mekah ke Madinah, tanah mereka dirampas, rumah mereka dirampas, bisnis mereka dirampas. Sekarang ada harta orang Quraisy, kita rampas juga sebagai pengembalian hak. Tapi Abi Sufyan cerdas. Ketika kemudian dia mendengar mata-mata Nabi SAW sedang mengincar dirinya, dia pun menyewa seorang tukang kuda, pemacu kuda tercepat di zaman itu, namanya Dhamdham. Si Dhamdham ini diutus oleh Abi Sufyan untuk datang ke Mekah memberitahu Abu Jahal bahwa harta mereka akan dirampas oleh Muhammad dan sahabatnya. Maka bergeraklah Abu Jahal dengan 1000 pasukan. Bergerak dengan 1000 pasukan. Lah Nabi yang sedang mengejar Abi Sufyan itu jumlahnya hanya 314 orang.
Tiba-tiba kemudian ketika sampai di Badar dihadapkan dengan pasukan besar 314 orang, dan jumlah ini sama dengan jumlah tentara siapa? Talut ketika melawan Jalut. Di mana tentara Talut itu ribuan awalnya, tapi kemudian tidak lulus ujian. Dan ketika tidak lulus itu ketika mereka lewat di sungai. Jangan banyak minum. Kalaupun minum cukup satu teguk saja, malah minum banyak-banyak. Akhirnya mereka pun lemas, tidak bisa melanjutkan perjalanan. Yang bisa melanjutkan perjalanan hanya beberapa orang saja, jumlahnya 314. Itulah yang kemudian berperang melawan tentara Jalut. Lah jumlah perang Badar juga sama, 314 orang melawan 1000, ya, 1000 tentara Abu Jahal. Lah di malam hari saat esoknya akan perang itu, maka Nabi SAW melakukan istighatsah. Istighatsah itu meminta pertolongan dalam saat genting, itu namanya istighatsah. Tapi kalau hanya sekedar minta pertolongan itu disebut isti'anah. Dan istighatsah itu lebih dibandingkan isti'anah dia. Makanya Allah bahasakan dalam Quran itu idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Ingat ketika engkau melakukan istighatsah dan Allah kabulkan permintaan istighatsahmu itu. Jadi Nabi SAW khawatir ini kelompok sedikit dan belum pernah perang sebelumnya. Sementara tentaranya sedikit, kemudian persenjataannya juga sedikit. Sementara yang dilawan ini mereka biasa perang, mereka persenjataannya lengkap, dan mereka jagoan-jagoan yang kemudian dibawa dari Mekah. Maka Rasul khawatir kalau kelompok yang sedikit ini kalah. Maka Rasul pun kemudian melakukan istighatsah, berdoa kepada Allah, di mana salah satu doanya Rasul mengatakan, Allahumma intahlik hadhil isabata falan tu'bad abada. Ya Allah, kalau kau hancurkan kelompok yang sedikit, selamanya kau tidak akan disembah di permukaan bumi. Saking khusyunya, kemudian selendang Rasul jatuh, dipungut oleh Abu Bakar, diletakkan lagi di punggung Rasul dan mengatakan, hasbuka ya Rasulullah, fa innallaha sayastajibu lak. Cukup wahai Rasul, Allah pasti mengabulkan doa. Tapi Rasul tetap menengadahkan tangannya ke langit dan berdoa. Tiba-tiba Rasul mengatakan kepada Abu Bakar, absyir ya Abu Bakar, berbahagialah wahai Abu Bakar, Allah sudah mengutus 1000 para malaikat dipimpin Jibril katanya. Malam itu 1000 malaikat sudah turun. Keesokan harinya saat terjadi peperangan, Allah tambah lagi, bukan hanya 1000 malaikat, tapi dengan ribuan para malaikat sampai genap jumlahnya 5,000 minal malaikati munzalin. 5.000 malaikat turun dipimpin oleh Jibril menggunakan seekor kuda putih namanya Haizum Kaidum. Nama kuda Jibril itu namanya Haizum. Jadi dia menunggang kuda namanya Haizum. Makanya dia mengatakan Haizum Kaidum, Haizum Kaidum. Wahai Haizum, bergeraklah, terobos musuh itu. Subhanallah. Ya gimana coba? Malaikat yang berperang, siapa yang bisa melawan malaikat perang? Sahabat belum mencabut pedangnya, mereka sudah tunggang langgang. Ini pasukan dari mana ini? Sampai Abbas ketika itu masih musyrik, paman Nabi, dan ikut dalam pasukan Abu Jahal. Ketangkap dia jadi tawanan. Tiba-tiba kemudian karena pamannya nggak mungkin dibunuh kan begitu, dan Rasul menginginkan keislamannya. Ada yang mengatakan sebenarnya Abbas ini sudah masuk Islam tapi berpura-pura karena Islam masih sedikit zaman itu. Tapi ada yang mengatakan masih kafir dan belum masuk Islam. Yang jelas dia jadi tawanan Nabi. Ketika ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, aku yang menangkapnya dan aku yang mengikatnya. Kata Abbas, tidak, bukan engkau katanya. Yang menangkapku adalah manusia yang berbaju putih, yang sangat cepat ketika menyerang katanya. Maka Rasul mengatakan, itulah para malaikat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi Jibril itu bukan hanya sekedar melindungi risalah, tapi membela risalah juga dengan cara ikut perang. Itulah yang kemudian Jibril ini menjadi malaikat yang selalu disebut-sebut oleh Nabi SAW dan selalu datang kepada Rasul dalam beberapa bentuk. Karena Jibril ini kalau datang kepada Rasul biasanya menggunakan wajah seorang sahabat namanya Dihyatul Kalbi.
Dihyatul Kalbi ini orang yang paling ganteng dari sahabat Muhajirin. Sampai kalau dia berdagang ke Syam, saking gantengnya itu Dihya itu, wanita-wanita Syam itu sampai terpelongok matanya melihat kegantengan Dihya ini. Dari sini kita tahu bahwa Jibril ketika datang kepada Rasul tidak memasang wajah seram, tapi memasang wajah manusia yang paling ganteng dari seluruh para sahabat itu, Dihyatul Kalbi. Sampai satu hari Aisyah radhiyallahu anha melihat Dihyatul Kalbi di atas kudanya yang berwarna putih itu tiba-tiba bicara dengan Rasul sementara posisi Rasul di bawah. Kan tidak sopan kan? Harusnya Rasul di atas kuda, sahabat yang di bawah. Ini terbalik. Dihya ngomong di atas kuda, Rasul pula di bawah. Ya. Karena ketika itu kan setelah terjadi perang Ahzab, perang Khandaq, perang parit bahasa kitanya. Awalnya mengalami kekalahan, tetapi kemudian akhirnya mengalami kemenangan karena datang pertolongan Allah. Allah kirim angin yang sangat kencang. Akhirnya semua tenda-tenda pasukan musuh, semua periuk-periuknya, kuda-kudanya pada lari meninggalkan pasukan. Sementara peperangan bekal itu sangat dihajatkan. Karena perang itu bisa sebulan, 2 bulan loh. Kalau nggak ada bekalnya bisa mati tanpa diserang kan begitu. Makanya akhirnya mereka pun pulang, menang Rasul dalam perang Ahzab itu. Lah ketika Rasul sudah menganggap menang peperangan itu, tiba-tiba Rasul pulang kemudian menanggalkan baju besinya dan pedangnya, kemudian mandi. Saat mandi itulah kemudian Jibril dalam bentuk Dihyah yang dilihat oleh Aisyah itu memanggil-manggil yang mengatakan, keluarlah wahai Muhammad, perang belum usai katanya. Kemudian setelah Rasul datang, Jibril mengatakan, ya Muhammad, kenapa kau tanggalkan besi perang? Kenapa kau tanggalkan pedangmu sementara para malaikat belum menanggalkan baju besi mereka? Pakai lagi katanya. Akhirnya dipakai, kemudian diambil lagi pedangnya, kemudian datang kepada para sahabat dan Jibril mengatakan, katakan kepada para sahabat, perang belum selesai. Karena dalam peperangan ini ada orang Yahudi yang berkhianat dari kabilah Bani Quraidah. Maka Rasul mengatakan kepada para sahabat, idhabu ila Bani Quraidah fala tusalliyanna ahadakumul asra illa fi Bani Quraidah. Bergerak kalian cepat, kepung Bani Quraidah, dan jangan sholat asar di jalan kecuali sampai di Bani Quraidah. Walaupun kenyataannya ada yang sholat asar di jalan, ada yang sampai di Bani Quraidah bawa sholat, tapi Rasul membenarkan dua-duanya. Para sahabat yang berijtihad sholat di jalan karena memang sudah masuk waktunya. Sahabat yang sholat di Bani Quraidah karena memahami perintah Rasul, maksudnya harus bersegera, jangan lambat-lambat. Tapi perselisihan seperti ini tidak menjadikan Nabi SAW marah, karena Rasul membenarkan dua-duanya. Lah syahidnya adalah Aisyah radhiyallahu anha ketika melihat Dihya memberikan perintah pada itu Jibril. Ketika selesai Jibril pergi, Rasul SAW mendekati Aisyah. Kemudian Aisyah mengatakan, apakah itu Dihya yang berdiri di hadapan wahai Rasul? Kata Rasul, itu bukan Dihya, itu Jibril yang menyerupai Dihya. Dia menyampaikan salam untukmu. Jadi Aisyah dapat salam dari malaikat Jibril. Kemudian Rasul mengatakan, karena engkau sudah melihat bentuk Jibril dalam bentuk Dihya, maka engkau akan mengalami kebutaan di akhir hayatmu. Betul, akhirnya Aisyah radhiyallahu anha ketika tua dia buta. Saat buta itu dia mencari-cari barang-barang yang bisa disedekahkan. Dia panggil pembantunya, ini ada barang nih, sedekahkan kepada Bani Fulan. Besoknya dia cari barang lagi, ini ada barang lagi, sedekahkan ke Bani Fulan. Akhirnya ludes barang-barang di rumah Aisyah, sampai ketika sudah tidak ada lagi dan dia buta tidak bisa melihat, dia memanggil kepada pembantunya, cari lagi. Kata pembantunya, sudah tidak ada wahai Aisyah, wahai Ummul Mukminin. Kau tidak sisakan benda ini kecuali kau sedekahkan. Apa yang kau sisakan di rumahmu kalau kau sedekahkan semuanya? Maka Aisyah mengatakan, wal akhiratu huwal abqa. Akhirat itu lebih kekal. Kemudian dia membaca ayat, wal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat itu jauh lebih baik dibandingkan dunia. Kemudian selepas beberapa waktu dari habisnya barang-barang Aisyah disedekahkan, Aisyah pun meninggal dunia di atas sedekah. Di sini Nabi SAW terkadang
menjumpai Nabi itu dalam bentuk dihyah, atau terkadang menjumpai Nabi ya seperti orang biasa. Tadi hadis tentang Jibril, Rasul datang seperti orang biasa, tidak ada yang kenal dengan dia. Atau seperti dalam bentuk seorang muqatil, seorang yang bertempur seperti tadi dalam perang Badar. Dia berbentuk seorang pasukan perang kan itu, dengan baju besinya, dengan pedangnya, dengan kudanya kan itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tapi dalam perang Badar Allah takdirkan orang-orang musyrik bisa melihat mereka, tapi orang-orang mukmin tidak melihatnya. Tahu-tahu menang saja perang itu. Dan itulah kemenangan besar sampai Allah turunkan ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang kemenangan Allah di Badar dan Fathu Mekah, dan dua perang ini dua-duanya terjadi di bulan Ramadan. Di sini Allah mengatakan innahu laqaulu rasulin karim. Sungguh Al-Qur'an itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, maksudnya Jibril. Kemudian Allah mengatakan dzi quwwatin inda dzil arsy makin. Jibril memiliki kekuatan, memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah yang maha memiliki arsy. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala hendak menghancurkan sebuah kaum di zaman nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang diutus oleh Allah adalah Jibril. Ketika kaum Ad diutus kepada mereka Nabi Hud, ketika kaum Tsamud diutus mereka Nabi Saleh, siapa yang menghancurkan dua kaum ini? Jibril. Dengan satu teriakan akhirnya kemudian menjadikan manusia meninggal di rumah-rumah mereka dan bangkai tanpa nyawa. Ketika Allah Subhanahu wa taala merintahkan untuk menghancurkan kaum Lut, maka Jibril datang dengan 3 para malaikat. Ada yang mengatakan Jibril, Mikail dan Malakul Maut, kemudian menjelma orang ganteng datang kepada Ibrahim menjadi tamu. Makanya ada kisahnya dalam Al-Qur'an. Hal ataka dhaifa Ibrahim, telah sampaikah kepadamu tentang berita tamunya Ibrahim? Maksudnya 3 malaikat yang menjelma manusia ganteng itu. Ketika Ibrahim langsung melihat ada tamu asing, bersih-bersih, ganteng-ganteng, maco-maco bahasa kitanya, langsung dia ke belakang menyuruh istrinya untuk memasakkan ijl. Ijl itu artinya anak sapi, ya. Kemudian disembeli, kemudian dimasak. Makanya Ibrahim itu punya penangkaran peternakan. Dia ada peternakan sapi, ada kambing, ada unta. Untuk apa? Untuk menjamu tamu. Jadi setiap ada tamu disembelihkan hewan. Makanya kenapa Ibrahim itu diambil dari 2 kata bahasa Ibrani, Abu Rahim, artinya orang yang suka memuliakan tamu. Diambil dari kata Abu Rahim, bahasa Ibrani, artinya bapaknya para tamu. Ya. Makanya manusia yang pertama kali menjamu tamu adalah Ibrahim. Kemudian syariat ini menjadi syariat Islam karena keindahannya. Sampai Rasul mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, hormati tamunya. Lah ketika kemudian sudah dimasak semuanya, dihidangkan, kata Ibrahim, makanlah. Malaikat tak makan, malaikat tak minum. Tidak dipandang makanannya, yang dipandang pula Ibrahimnya. Wajar, Ibrahim sudah tua, dipandang anak-anak muda, tamu yang tidak dikenal. Ketakutanlah Ibrahim, disangka mereka akan berbuat jahat. Masa disuruh makan malah memandang dia. Kayak antum umpamanya ada tamu ke rumah, dikasih hidangan, dia melotot pula ke kita. Maksudnya apa ini kan itu? Wajar. Ibrahim ketakutan, tapi akhirnya kemudian 3 malaikat yang menjelma orang tampan menjelaskan bahwa kedatangan dia, 1, menghabar gembirakan akan kelahiran Ishak dan cucumu Yakub. Yang kedua, kedatangannya untuk menghancurkan kaum Sodom, kaumnya Nabi Lut. Dan Nabi Lut itu orang yang pertama kali beriman dengan Ibrahim karena dia adalah keluarganya, ponakannya. Ya, ketika di Irak, di situ dia harus melawan tiraninya Namrud dan orang-orangnya sampai terjadi pembakaran di sana. Kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam tidak ada yang beriman satupun kecuali 1 ponakannya namanya Lut yang kelak jadi nabi. Baru pindah ke Haran, menikah dengan Sarah. Haran masih daerah Irak juga. Jadi akhirnya kemudian Ibrahim memberitahu, jangan kau hancurkan,
Di situ ada ponakanku. Maksudnya Lut. Maka malaikat ini meyakinkan Ibrahim bahwa Lut dan keluarganya yang beriman tidak akan kenapa-kenapa. Tenang saja katanya. Akhirnya berangkatlah 3 manusia mulia ini ke negeri Sodom. Lut ini punya anak perempuan yang diletakkan di perbatasan. Dan anak perempuan ini kalau ada tamu asing dan tujuannya ke rumah ayahnya Lut, maka selalu dicegah, lebih baik jangan masuk ke negeri yang rusak, pulang lagi. Karena istri Lut itu sudah bekerja sama dalam kejahatan dengan para preman di kaum Sodom. Jadi kalau ada tamu laki-laki datang ke Lut, maka istri Lut itu cemburu. Jangan-jangan Lut sama juga dengan kaumnya. Dia tidak yakin bahwa dia seorang nabi, tidak mungkin dia melakukan homoseksual. Akhirnya kemudian dia akan membakar api di belakang rumahnya, nanti asapnya ngepul ke atas, nanti preman-preman di pasar itu nampak, oh di situ ada tamu laki-laki, yuk kita culik, kita perkosa. Jantan memperkosa jantan. Ya, itulah homoseksual. Di luar nalar manusia, fitrah pun dilawan dia. Allah tidak pernah menciptakan 2 Adam, tapi Allah menciptakan Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan. Dan kalau seandainya Allah menciptakan Adam dan Adam, maka Adam tidak akan punya keturunan sampai kiamat. Karena laki-laki tidak punya rahim. Gimana caranya? Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya datanglah 3 malaikat dicegah sama putrinya Lut ini. Jangan, pulang lagi, bahaya katanya. Tidak tahu kalau dia jelmaan para malaikat, tapi tetap saja memaksa ingin berjumpa dengan Lut. Ketika betul-betul sampai di rumah Lut, Lut ketakutan. Istrinya tahu, ini ganteng-ganteng nih katanya, ini bahaya terhadap suami saya. Akhirnya bakar dia kayu, ngepulah asap ke langit. Preman di pasar paham, di rumah Lut ini ada tamu istimewa ini. Ayo kita culik katanya. Maka dari mana-mana datang preman, kemudian menggedor rumahnya Lut. Ketika itu waktunya sudah malam mendekati pagi. Maka kemudian Lut berusaha membela 3 orang ini. Lut belum tahu kalau itu para malaikat, jadi dia berusaha membela. Tapi ketika mereka sudah main kasar, didobraknya pintu rumah Lut itu, disinilah kemudian mereka ngaku bahwa dia adalah Jibril dan mengatakan, wahai Lut, saya adalah Jibril utusan Allah untuk menghancurkan negerimu. Sekarang subuh sudah dekat, kau ajak putri-putrimu pergi dari sini arah ke Palestina sana, dan ingat, kasih tahu putrimu jangan melihat ke belakang. Kalau terjadi apa-apa, ada suara yang menakutkan, jangan pernah melihat ke belakang. Berangkat Lut dengan putrinya yang beriman, kecuali istrinya kan kafir. Ya. Jadi istrinya itu mengikuti kemana Lut di belakang. Dia tidak tahu peraturannya, kalau terjadi sesuatu jangan nengok ke belakang. Ya. Rupanya Jibril pun mulai memainkan perannya. Dia keluar dari rumah Lut, tiba-tiba menjelma dalam bentuk aslinya, memiliki 600 sayap. Kemudian menghempaskan satu sayapnya, keluarlah mata-mata orang-orang yang mengepungnya. Itu azab pertama. Tapi hanya orang-orang yang di sekitarnya saja. Maka manusia pun menjerit preman-preman itu karena matanya keluar. Lah termasuk istrinya Lut yang baru saja meninggalkan rumahnya. Karena ada teriakan dari belakang, rupanya dia nengok, mata dia juga keluar. Maka dia tidak bisa mengikuti kemana Lut dan putri-putri yang beriman. Kemudian azab yang kedua, dan inilah pamungkasnya, Jibril naik ke langit. Kemudian menembus dengan satu sayapnya negeri Sodom yang terdiri dari banyak kabilah itu, kemudian diangkat ke langit. Setelah di langit diangkat, Allah turunkan bola-bola api, gugusan-gugusan meteor, kemudian menghantam orang-orang yang di dalam negeri yang sudah diangkat ke langit itu. Setelah sudah mati semuanya di atas, Allah balik tuh buminya, kemudian dihantamkan ke bumi sehingga menjadi cekung. Nah, sekarang menjadi laut mati. Kenapa disebut laut mati? Karena asinnya itu menjadikan ikan-ikan tidak bisa hidup, saking asinnya. Tapi anehnya orang-orang barat, mereka jadikan lumpur laut itu untuk pengobatan, kecantikan. Mereka mandi di lumpur-lumpur itu. Padahal dalam Islam kita tidak boleh melewati tempat-tempat yang pernah diazab. Tidak boleh. Harus menangis dan bersegera. Tapi orang-orang kafir tidak peduli kan itu.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dari sini kita tahu bahwa Jibril itu Allah sifati dengan dzi quwwah, memiliki kekuatan. Karena kalau diutus menghancurkan, maka dia sangat kuat sekali. Ya, karena dia pemimpin para malaikat. Dzi quwwatin inda dil arsy makin. Dan punya kedudukan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau Allah Subhanahu wa taala hendak menurunkan wahyu, maka suaranya seperti rantai yang dipukul di batu licin yang keras, akan memekikkan telinga para malaikat di langit. Itu belum berfirman, suaranya sudah bergemuruh menakutkan sehingga semua para malaikat pingsan termasuk Jibril. Kemudian pertama kali yang siuman adalah Jibril. Baru Jibril dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah memberi tugas kepada Jibril yang tidak ada satupun para malaikat yang tahu karena mereka sedang pingsan. Selesai tugas wahyu, baru kemudian para malaikat pun siuman. Mulailah mereka bertanya, "Madza qala rabbukum?" Apa yang difirmankan Rabbukum? Maka Jibril mengatakan, "Qalal haq." Makanya Allah firmankan, "Hatta idza fuzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum? Qalul haq wa huwal aliyyul kabir." Ketika perasaan takut yang ada pada para malaikat di langit sudah hilang, karena mereka sudah siuman dari pingsan, mulailah mereka bertanya kepada Jibril, "Apa yang dipesankan Allah kepadamu, wahai Jibril, untuk kami?" Kata Jibril, "Kebenaran, tugas ini. Maka semua malaikat bertakbir dan bertasbih. Semua malaikat di lapisan-lapisan, mulai dari malaikat pemikul arsy sampai malaikat yang ada di langit, pertama, ke-7, ke-6, ke-5, ke-4, ke-3, ke-2, sampai ke langit dunia yang kita lihat. Maka malaikat-malaikat yang di langit dunia ini yang bertugas untuk memakmurkan bumi, maka Jibril mula menugaskan, "Kau buat tsunami, kau buat gempa, kau buat subur, kau buat tumbuhkan, kau buat miskin negara itu." Pokoknya Jibril memerintahkan para malaikat untuk bertugas. Ada yang menyuburkan dan ada yang menghancurkan. Lah saat Jibril itu kemudian mewahyukan wahyu Allah kepada para malaikat, tugas apa yang mereka akan lakukan, disinilah jin yang berada di pos mereka di awan itu, maka mereka pun mulai panjat pinang. Satu jin, sampai Sufyan Ats-Tsauri menyebutkan seperti ini bentuknya. Jin 1, jin 2, jin 3, jin 4, kayak orang panjat pinang sampai ke langit dari awan itu. Lah jin yang paling atas mendengarkan kira-kira Jibril ngomong apa sama malaikat. Apabila dapat satu kalimat disampaikan ke jin yang di bawahnya, jin yang di bawahnya ke jin yang di bawahnya, sampai akhirnya ke bumi dan diperjualbelikan kepada para dukun dan para peramal. Di mana satu kalimat yang benar tapi sudah dicampur adukan dengan 100 kedutaan. Maknanya satu berita, 100 berita, satu benar, 99 itu dusta. Makanya Rasul ketika ditanya para sahabat, "Ya Rasul, terkadang ada dukun itu kalau meramal dia benar." Maka Rasul mengatakan, "Tilkal kalimah." Boleh jadi itu kalimat yang benar, tapi hakikatnya mulut dukun itu pendusta. Karena biasanya yang benar itu yang satu itu pula yang diviralkan, sementara dia sudah meramal 100 ramalan, tidak terjadi, tidak diviralkan. Ya kita katakan ini dukun sakti kan begitu, karena diviralkannya yang kebetulan kan itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, itulah yang disebut dengan makin, di mana Jibril itu punya kedudukan di hadapan Allah. Kemudian Allah mengatakan muta'in sama amin. Yang di sana di alam para malaikat, Jibril itu ditaati karena dia pemimpinnya dan sangat dipercaya dari seluruh malaikat. Makanya tugas wahyu itu diberikan kepada Jibril karena dia yang bisa dipercaya. Kalau sampai kemudian Jibril berkhianat, tentu dia akan korupsi ayat. Tapi tidak ada ayat yang dikorupsi sampai kepada Nabi SAW. Maka dia malaikat yang dipercaya oleh Allah untuk menurunkan wahyu. Dan dia seorang yang muta' ditaati. Oleh siapa? Semua malaikat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala apabila mencintai hamba Allah, kita-kita ini, kalau ada di antara kita dicintai Allah, maka yang pertama kali dipanggil siapa? Jibril. Rasul mengatakan, "Innallaha idza ahabba 'abdan nadahu Jibril." Allah itu kalau cinta dengan seorang hamba, yang pertama dipanggil adalah Jibril.
Kemudian Allah katakan kepada Jibril, ya Jibril, inni uhibbu abdan fa ahibbu. Aku mencintai satu hamba, kau harus cinta juga dengan dia. Maka fa ahabba Jibril. Jibril pun mencintai orang yang dicintai Allah. Cukup sampai di sini? Tidak. Jibril berteriak kepada seluruh malaikat di timurnya, di baratnya, di utaranya, di selatannya, dan mengatakan, ya malaikat Allah, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu. Hei malaikat-malaikat Allah, dimanapun kalian berada, kata Jibril, Allah sudah cinta kepada si fulan, maka kalian wajib mencintai si fulan karena kecintaan Allah kepada si fulan. Maka semua malaikat mencintai orang yang dicintai Jibril dan orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tentu kecintaan mereka kepada hamba itu karena kecintaan Allah kepada hamba tadi. Semua malaikat taat kepada Jibril. Kata Jibril, cintai orang dicintai Allah. Semua malaikat mencintai dia. Ketika semua malaikat di langit mencintai orang yang dicintai Allah, maka Allah pun kemudian menanamkan kecintaan kepada penduduk bumi sehingga dia layak tinggal di bumi. Subhanallah. Itu disebut dengan muta'in thamma amin. Kemudian Allah mengatakan, wa ma sahibukum bimajnun. Temanmu Muhammad itu tidak gila. Karena orang-orang menganggap Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah gila. Kenapa gila? Karena keluar dari agama berhala. Ini sudah gila. Kenapa dia bisa menciptakan agama? Kami beratus tahun menyembah Lata, Uzza, Manat, Khubal, macam-macam, Saif, Naila, apalah nama itu, berhala-berhala itu. Tiba-tiba kemudian dia bawa agama baru. Apa enggak gila dia? Maka Allah mengatakan, wa ma sahibukum bimajnun. Dia bukan orang gila. Ya. Wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Dan sungguh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat bentuk Jibril dalam bentuk aslinya di mana? Di ufuk sana. Waktu film memuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ketika memberikan catatan kepada ayat itu, laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Kata Abdullah bin Mas'ud, ra'a Muhammadun Jibril lahu 600 janahin qad saddal ufuqi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Mas'ud, betul-betul melihat Jibril dalam wujud aslinya. Dia memiliki 600 sayap yang menutupi langit, di mana satu sayapnya sudah bisa menutupi langit yang disebut dengan saddal ufuk. Jadi kalau kita melihat ke kiri, ke atas, sayap Jibril, ke belakang, ke atas, sayap Jibril. Pokoknya seolah-olah semua sayap. Saking besarnya gitu loh maksudnya Jibril itu, sampai satu sayapnya saya tidak bisa menutup langit. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan Rasul pernah melihat Jibril dalam bentuk asli itu di dua tempat. Pertama, ketika antara turun surah Al-Alaq dan Mudaththir. Karena turunnya Al-Alaq dengan Mudaththir ini, Al-Alaq kan SK diangkatnya beliau jadi nabi, Mudaththir itu SK diangkatnya beliau menjadi Rasul. Lah itu selama 6 bulan tuh. Dari turun Al-Alaq ke Al-Mudaththir itu 6 bulan. Lah saat Nabi SAW kedatangan Jibril di Gua Hira dalam bentuk manusia, karena itu sudah dimimpikan dalam mimpinya. Karena Aisyah mengatakan sebelum Rasul diangkat menjadi Nabi itu, beliau selalu bermimpi dan mimpinya seperti falak subuh. Kalau malamnya mimpi, selalu jadi kenyataan mimpinya selama 6 bulan. Salah satunya orang yang akan menemui di gua juga dalam mimpinya ada. Sehingga ketika kedatangan orang itu sudah tidak kaget lagi karena ada dalam mimpinya. Kemudian Jibril datang memeluk Rasulullah SAW, kemudian mengatakan, Iqra ya Muhammad, baca wahai Muhammad. Dalam benak Rasul ini ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Kok disuruh baca? Disangkanya disuruh baca tulisan. Maka Rasul dengan tegas mengatakan, ma'ana biqari, aku tak bisa baca. Maka Jibril makin memeluk Rasul dan membisikkan, Iqra, baca. Rasul lagi-lagi mengatakan, ma'ana biqari, aku tak bisa baca. Sampai 3 kali, sampai Rasul ketakutan, sampai keringat bercucuran. Jibril mengatakan, Iqra ya Muhammad. Maka Rasul mengatakan, ma'ana biqari, saya tidak bisa baca. Maka Jibril mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Resmilah dengan turun surah Al-Alaq 5 ayat pertama ini, beliau diangkat jadi nabi. Itulah SK-nya. Al-Alaq 1 sampai 5. Setelah kemudian Rasul pulang dari Gua Hira, beliau sangat merindukan Jibril. Sangat merindukan orang itu yang mendatangi dalam gua. Asik bolak-balik datang ke gua tak ketemu. Kemudian masuk ke bulan kedua, datang lagi ke gua, datang juga. Sampai akhirnya Rasul stres, sehingga menyangka jangan-jangan yang menemui saya di gua itu bukan malaikat, jangan-jangan dia setan, jangan-jangan dia jin, jangan-jangan dia ini itu macam-macam. Mulailah sempit dadanya. Maka Nabi SAW ada yang mengatakan hampir-hampir saking sempit dadanya mau melempar dirinya dari ketinggian dan bunuh diri. Tapi riwayat ini dilemahkan para ulama, seperti Syekh Utsman Al-Khamis membantah Rasul tidak mungkin mau bunuh diri. Ya, karena riwayat itu lemah. Tapi ada juga yang berpendapat hampir-hampir Rasul mau bunuh diri, gitu maksudnya. Lah ketika itu tiba-tiba datang suara dari langit, "Ya Muhammad," katanya. "Wahai Muhammad." Rasul tengok ke belakang, tak ada orang. Ke depan tak ada orang. Belakang, samping kiri, samping tak ada orang. Ketika dia menenggak ke langit, disitulah kemudian dia dikagetkan karena Jibril sedang duduk di antara langit dan bumi dalam bentuk aslinya. Ikhwan, kalau antum ke Jabal Uhud, masuk ke hutan, tiba-tiba ketemu dinosaurus, apa yang antum lakukan? Apa enggak menggigil antum? Melihat ular segede drum saja 100 meter, mungkin antum sudah hilang tuh, udah gemeter takut kan gitu. Ini makhluk yang dijumpai Rasul ini di atas langit, memiliki 600 sayap, satu sayapnya terbentang barat, timur dan utara, saddal ufuk. Gimana nggak menggigil Rasul ini? Seumur-umur tidak pernah melihat makhluk seperti itu. Lari sekencang-kencangnya Rasul sampai masuk ke rumah Khadijah. Dia berteriak-teriak, "Ya Khadijah, zammiluni, dathiruni, selimuti aku, selimuti aku." Karena biasanya kalau orang takut itu pasti masuk kamar ambil selimut kan itu. Minimalnya ngurangi takut kan itu. Atau masuk kolong ranjang lah kalau takut. Ngurangilah kan gitu ya. Maka Khadijah pun masuk ke dalam selimut, menenangkan suaminya dan mengatakan, "Wahai suamiku, apa yang kau lihat? Wallahi la yuhzikallahu abada." Kejadian itu tidak mungkin menjadikan engkau hina di hadapan Allah. Bukankah kau orang baik kalau ngomong jujur, kau suka menghormati tamu, kau bisa suka membantu orang, disebutkan kebaikannya. Ya. Akhirnya setelah mendengar manisnya lantunan suara Khadijah yang memuji dia tentang kebaikannya, mulailah reda ketakutannya. Cukup sampai di sini? Tidak. Khadijah itu wanita yang paling paham bagaimana merawat suaminya. Keesokan harinya dia datang ke rumah Waraqah ibn Naufal. Diajak Rasul berkonsultasi karena tahu Khadijah Waraqah ini saudaranya dan dia seorang Nasrani. Seorang Hanifiyah samha. Hanifiyah itu maksudnya memeluk agama Ibrahim, tidak menyembah berhala, dan dia suka membaca kitab-kitab Injil, Taurat. Jadi dia punya pengetahuan. Jadi ketika Khadijah mendatangi Waraqah dengan Nabi SAW, kemudian Rasul mulai bercerita tentang pertemuan di Gua Hira, kemudian melihat makhluk yang bersayap. Subhanallah, tanpa disangka tiba-tiba Waraqah mengatakan, "Allahu Akbar, ya Khadijah, suamimu calon seorang Nabi." Karena makhluk yang ditemui dia yang bernama Namus, makhluk yang bersayap itu pula yang turun kepada Musa dan Isa. Sekarang dia turun kepada suamimu. Demi Allah, kata Waraqah ibn Naufal, kalau saya masih muda, kemudian orang-orang musyrik hendak mengusir engkau wahai Muhammad, aku yang pertama kali membelanya. Rasul kaget, "Hei Waraqah, aku di tengah-tengah kaum orang-orang Quraisy itu, orang-orang menyebut Sadiqul Amin. Saya ini orangnya yang kalau ngomong tidak pernah dusta, kalau memegang amanah tidak pernah khianat. Semua orang Quraisy mengakui akhlakku. Mungkinkah mereka mengusirku?" Kata Waraqah, "Ya, mereka akan mengusirmu." Kemudian Waraqah mengatakan, "Wallahi, siapapun yang datang dengan apa yang kau datang wahai Rasul,
maka pasti illa udhi, akan diuji, dalam riwayat akan disakiti. Tapi sayang 6 bulan setelah konsultasi Waraqah meninggal dunia. Ada yang mengatakan Waraqah orang yang pertama kali beriman kepada Rasul. Walaupun terjadi silang pendapat, apakah Waraqah dari orang dewasa yang beriman kepada Rasul yang pertama ataukah Abu Bakar? Ada yang mengatakan Waraqah itu beriman di saat kenabian, belum diangkat jadi Rasul. Tapi Abu Bakar beriman kepada Rasul setelah beliau diangkat resmi menjadi Nabi dan Rasul. Jadi itu rinciannya. Tapi yang masyhur menurut jumhur ulama tarikh bahwa manusia yang pertama beriman kepada Nabi SAW adalah Abu Bakar. Dari kalangan orang dewasa, dari kalangan anak-anak Ali bin Abi Thalib, dari kalangan budak Zaid ibn Haritha, dari kalangan wanita Khadijah bintu Khuwailid. Lengkap, ada wanita, ada anak-anak, ada budak, ada orang merdeka. Dari situlah Islam menyebar ke seantero dunia. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah mengatakan, wa ma huwa yang nomor 2, kapan Rasulullah SAW melihat Jibril bentuk asli? Disebutkan dalam ayat ini, walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, dan sungguh dia Muhammad telah melihat Jibril di ufuk yang terang. Maksudnya apa? Saat Rasul dimi'rajkan, maka Jibril masih membentuk dirinya seperti manusia, membawa Rasul dengan menggunakan buruk dari, ada yang mengatakan dari Hijar Ismail, ada yang mengatakan dari Hatim, ada yang mengatakan dari rumah Ummu Hani. Kemudian berangkat ke Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa keduanya terbang sampai ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu tempat malaikat tinggal. Di situ ada Ka'bah namanya Baitul Ma'mur. Tempat Ka'bahnya para malaikat. Di mana ketika di langit ketujuh Rasulullah SAW sampai dia melihat Ibrahim sedang bersandar di tiang Baitul Ma'mur. Kenapa? Al-jaza min jinsil amal. Karena dia sudah membangun Mekah, maka dia bersandar di Mekahnya para malaikat di Baitul Ma'mur. Maka Rasul melihat setiap hari masuk ke Baitul Ma'mur itu jumlahnya 70.000 malaikat tawaf. Satu hari. Kemudian mereka pulang, hilang, pergi, entah kemana, dan tidak pernah kembali. Besoknya datang malaikat dengan jumlah yang sama, malaikat baru. Kemudian tawaf satu hari, kemudian hilang dan tidak tahu kemana. Besoknya juga demikian, datang malaikat yang baru lagi dengan jumlah yang sama. Makanya Allah mengatakan, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa ma huwa illa dzikra lil bashar. Tidak ada yang tahu jumlah para malaikat kecuali Allah. Mereka lah tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Lah di Baitul Ma'mur inilah baru Jibril kemudian membentuk aslinya. Yang Allah katakan di sini, wa ma walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Kemudian Allah mengatakan, wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, dan dia Muhammad bukan seorang yang kikir, enggan untuk menerangkan yang gaib. Tidak. Kalau itu wahyu Allah, maka Rasul akan terangkan kepada kita. Baik yang gaib atau yang tidak gaib, selama itu kabar dari Allah Subhanahu wa taala, Rasul tidak akan kikir, Rasul akan jelaskan semuanya. Lihatlah ketika Nabi SAW bersabda tentang akhir zaman, akan muncul berbagai macam peristiwa yang banyak yang disebut dengan alamatus sa'atil sughra. Kemudian setelah itu datang disebutkan tentang alamat kiamat-kiamat besar. Munculnya Al-Bahni muqaddimahnya, kemudian turun datangnya Dajjal, kemudian turunnya Isa, kemudian datangnya Ya'juj dan Ma'juj, kemudian datang dukhon dari langit, kemudian ada binatang yang melata yang keluar dari perut bumi dan bicara, kemudian datang dabatun minal ardh. Kemudian setelah itu ada gempa dari timur, barat dan jazirah Arab. Terakhir keluar pula api dari jazirah Arab, Aden, Yaman, menggiring manusia sampai ke Syam. Ke Syam. Disitulah tempat dikiamatkan bumi. Kalau yang ngomong dukun, kita katakan orang ini sedang meramal. Tapi karena yang ngomong Nabi kita Muhammad SAW, dia bukan seorang tukang sihir, dia seorang Nabi dan Rasul. Ucapannya benar dan dibenarkan. As-sadiqul masduq. Ucapannya benar. Apapun yang dikatakan Rasul itu pasti datang dari Allah. Karena Allah mengatakan, kalau seandainya engkau Muhammad taqawwala ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al watin.
Kalau engkau Muhammad mengucapkan sesuatu yang tidak Allah ucapkan, ku tarik tangan kananmu, ku iris urat nadimu, kata Allah. Diancam. Kalau sampai Rasul kemudian membuat ajaran yang tidak pernah diajarkan Allah kepada Rasul, Allah akan buat Nabi Muhammad meninggal. Makanya semua ajaran yang diajarkan Rasul kepada kita semua adalah wahyu Allah, baik Qur'annya ataupun sunnahnya. Inni utitul kitab wa mithlahu ma'. Aku diberikan Quran dan yang semisalnya, maksudnya sunnah yang sahih yang sampai kepada kita. Wa ma huwa bi syaitanir rajim. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan setan. Ini pembahasan tentang Al-Quran. Tapi yang jelas ikhwatul fiddin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Hubung kait para malaikat seperti Jibril dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah hanya dengan Rasul saja Jibril hubung kait? Tidak. Bahkan Jibril pun sangat mencintai umat kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Muhammad sangat dicintai Jibril. Buktinya apa? Setiap malam Lailatul Qadar Jibril turun. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Di sini syahidnya tanazzalul malaikatu warruhu. Allah turunkan di malam itu para malaikat-malaikatnya dan juga ruh. Maksudnya ruh di sini apa? Jibril. Jadi Jibril turun bersama para malaikat di malam Lailatul Qadar. Padahal Rasul sudah meninggal. Padahal wahyu sudah terputus. Bukankah Jibril itu penurun wahyu? Wahyunya sudah nggak ada lagi. Karena tidak ada nabi setelah Nabi SAW. La nabiyya ba'di, kata Rasul. Tidak ada nabi sepeninggalku. Tapi kenapa dia masih turun? Untuk apa? Risalah sudah tidak ada, sudah terputus dengan kematian Rasul. Untuk menanamkan kecintaan kepada umat Nabi. Turun di malam Lailatul Qadar, menebar rahmatnya. Di mana orang yang mendapatkan malam itu, maka dia akan mendapatkan 1000 bulan amal saleh yang dilakukan tanpa henti. Subhanallah ya. Jadi Jibril itu sangat menyayangi kita. Dengan turunnya Jibril kepada kita, termasuk hadis tadi, apabila Allah cinta kepada seorang hamba, maka Jibril akan memanggil para malaikat untuk mencintai hamba yang Allah cintai. Artinya Jibril sayang dengan kita. Karena kita adalah umat Nabi SAW, maka siapapun yang Allah cintai, pasti Jibril cinta dengan kita. Tapi kecintaan Jibril kepada kita justru oleh orang-orang Yahudi dibalik, ya, dengan cara membenci Jibril. Ketika di masa Nabi SAW, Nabi SAW ditanya, kan Nabi itu ditanya 3 soalan oleh orang Yahudi. Hei Muhammad, saya ingin bertanya 3 soalan. Karena 3 soalan tidak bisa dijawab kecuali oleh seorang Nabi. Pertama, soalannya adalah, apa itu? Apa itu ruh? Kemudian yang kedua, makanan penduduk sorga yang pertama dimakan itu apa? Kemudian yang ketiga, kenapa anak itu mirip dengan orang tua wajahnya? Tentu Rasul tidak mungkin langsung menjawab. Tapi menunggu turunnya Jibril memberikan jawaban. Maka Rasul berhenti sejenak. Kemudian turun Jibril memberitahu 3 jawabannya. Adapun ruh, katakan ya Muhammad, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya-tanya soal ruh, katakan ruh itu urusan Rabbnya. Tidak ada yang tahu soal ruh itu siapa. Seperti apa ruh, enggak tahu kita. Adapun tentang makanan yang pertama kali dimakan penduduk sorga, itulah kabidul hut, hatinya ikan paus. Ya, ikan paus sorga beda dengan ikan paus dunia. Ya. Kemudian adapun anak yang mirip dengan orang tuanya, lihat spermanya. Siapa yang mendominasi saat berhubungan intim? Kalau sperma suami mendominasi daripada sperma istri, maka pasti mirip bapaknya. Kalau sperma si perempuan lebih banyak dan mendominasi dibandingkan sperma si laki-laki, maka dia akan mirip ibunya. Kalau 50-50 maka akan mirip dari keduanya. Entah dari pusar ke atas mirip bapaknya, pusar ke bawah mirip ibunya, wallahu a'lam. Yang jadi masalah itu kalau mirip dengan tetangganya.
Itu masalah itu. Ya, ada masalah kok mirip dengan tetangga pula kan itu. Tapi itu pun belum tentu wanita itu berzinah dengan tetangga. Di zaman Rasul ada istrinya putih, suaminya putih, anaknya celeng. Tahu celeng? Hitam. Ya. Jadi suaminya nuduh istrinya, kau selingkuh ya dengan orang hitam katanya. Aku putih, kau putih, kenapa anakku hitam katanya. Laporlah kepada Nabi. Rasul, lihat aku putih, istriku putih, kenapa anakku jadi negro? Ya. Maka Rasul mengatakan, kamu punya unta? Iya, saya punya unta. Jantan dan betina? Ya, jantan dan betina. Ada yang sudah punya anak? Ada, wahai Rasul. Ada enggak dari anak untamu itu yang berbeda warna dengan ibu dan bapak unta? Ada, wahai Rasul. Boleh jadi si anak unta ini memang tidak menurun kepada bapak ibu unta yang pertama. Boleh jadi yang kesekiannya. Mungkin kalau seandainya kakek kita jangan-jangan memang gennya negro, kita tidak tahu. Ya, mungkin kakek ke-10 antum orang negro, nggak tahu. Kenapa ibu saya hitam, lakinya hitam, saya putih sendiri? Mungkin bule dulunya itu kakek keberapa tuh. Gitu maksudnya kata Rasul. Jadi tidak boleh sembarang menuduh berzina, karena itu dosa besar. Alhamdulillah Allah mudahkan sekarang dengan tes DNA kan. Ya, sekarang kan sudah ada tes DNA, tinggal tes DNA sajalah. Kenapa sih nuduh-nuduh? Karena kalau tidak terbukti dan dicambuk 80 kali menuduh orang baik-baik berzina itu. Ya. Itu namanya qadhful muhsanat dalam ilmu dosa besar itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, artinya Jibril itu bukan hanya sekedar berhubungan dengan Rasul, tapi juga berhubungan dengan umat Islam, umat Nabi SAW. Tapi Yahudi tidak suka. Setelah dapat jawaban, Yahudi bertanya, siapa yang memberitahumu? Katanya. Kata Rasul, Jibril yang memberitahuku. Kata orang Yahudi, coba yang memberitahu bukan Jibril, tetapi Mikail, aku akan beriman katanya. Kenapa alasannya? Karena Mikail itu datang dengan hujan. Dengan hujan itu menumbuhkan tanam-tanaman, buah-buahan, semua jadi hidup, penuh dengan rahmat katanya. Adapun Jibril itu malaikat yang suka ngancur-ngancurkan kaum katanya. Kaum Ad dihancurkan dia, katanya. Kaum Samud dihancurkan dia, perang Badar dikalahkan orang musyrik katanya kan. Itu yang menolongmu. Malaikat seganas itu yang beritahumu kata. Oh tidak, kami tidak akan percaya. Itu Jibril musuh kami katanya. Dari sinilah Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, "Man kana aduwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal fa innallaha aduwwul lil kafirin." Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 9798, katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa yang ada dalam kitab-kitab sebelumnya, dan menjadikan petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, musuh malaikat-malaikatnya, musuh rasul-rasulnya, musuh Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir, kata Allah. Turun ayat ini. Bayangkan, Jibril sudah sayang dengan kita, Yahudi pula mengatakan itu musuhku katanya. Maunya malaikat yang ngasih tahu itu Mikail saja, karena makanya lihat, karena ajaran orang Nasrani kan sedikit-sedikit kasih kan itu ya. Nah, cocok dengan Mikail karena menurunkan hujan, tumbuh-tumbuhan tumbuh, buah-buahan tumbuh, biji-bijian tumbuh, kita bisa makan, kita bisa hidup, kita bisa tenang. Nah, itu maunya begitu. Ya. Tapi Jibril enggak apa, malaikat tukang ngancur-ngancurin kaum gitu. Malaikat itu musuh kami. Ya. Tapi Allah mengatakan siapa yang musuh Jibril, maka Allah akan menjadi musuh orang-orang kafir. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini baru Jibril. Tentu kalau secara umum alam para malaikat, tentu banyak hubung kait para malaikat dengan kita. Dan kita harus yakin bahwa malaikat itu ada di sekitar kita. Dan kita bisa merasakannya. Jangan pernah mengingkari
wujudnya para malaikat, mereka ada di sekitar kita. Dari mana kita tahu bahwa malaikat itu ada di sekitar kita? Kita bisa rasakan apabila kita dihadapkan dengan dua perkara. Satu perkara berbuat baik, satu perkara berbuat jahat. Kemudian kita suruh milih. Ini kaki harus melangkahkan kemana? Di sana tempat maksiat, di sini tempat pengajian. Kalau kakinya dilangkahkan ke tempat pengajian, berarti disitulah kita rasakan adanya malaikat. Karena malaikat yang menjadi korin dalam badan kita menghembuskan energi positif. Ngaji, ngapain kau maksiat? Oh iyalah ngaji. Ya. Di tengah jalan belok pula ke maksiat ya. Berarti korin dari jinnya berhasil. Ngapain kau ke pengajian? Gak asik, ngantuk, tidur kau di situ katanya. Sana ada konser tuh. Artisnya bagus di Jakarta. Subhanallah. Akhirnya belum salin, masih pakai sarung, pakai topi, paling depan pula dia di konser. La ilaha illallah. Coba. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, artinya keberadaan malaikat itu kita bisa rasakan dengan ada energi positif dan negatif. Kalau negatifnya setan nih kan gitu. Kalau positif ini malaikat. Makanya malaikat dekat dengan akal, sementara syaitan dekat dengan hawa nafsu. Siapa yang bisa mengalahkan akalnya dengan hawa nafsunya, ikut setan. Siapa yang bisa mengalahkan hawa nafsu dengan akalnya, ikut malaikat. Tinggal pilih. Ya. Mau akal yang menguasai hawa nafsu atau hawa nafsu yang menguasai akal. Karena manusia ini makhluk yang berakal dan berhawa nafsu. Artinya dekat dengan malaikat. Bisa juga dekat dengan setan. Terkadang bisa lebih mulia di atas para malaikat. Terkadang lebih setan dibandingkan setan. Bahkan ada manusia itu lebih daripada keduanya. Seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi daripada binatang ternak. Ulaika kal an'am bal hum adhal, kata Allah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tentu cerita tentang alam malaikat ini tidak akan selesai 2 jam, karena bagaimanapun para malaikat ini kan siapa malaikat, dari mana mereka diciptakan, kenapa mereka diciptakan, apa tugas-tugas mereka, macam mana sifat-sifatnya. Banyak pembahasan soal malaikat itu. Makanya salah satu rukun iman adalah al-iman bi malaikatillah. Beriman dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tentu 9:30 ini. Ya, sampai di sini saja. Sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silakan.